Dan untuk mengetahui situasi terkini mengenai sidang terdakwa kasus pencabulan santriwati Jombang, Subci Asalsani, kita telah tersambung dengan Fatma Ayu langsung dari ruang sidang pengadilan. Fatma, apa saja poin-poin yang sedang dibacakan oleh majelis hakim terkait dengan sidang putusan hari ini? Baik, Sumi, saat ini masih dibacakan keterangan dari saksi ahli begitu yang dibacakan oleh hakim, di mana proses yang masih berlangsung ini dari tadi pada pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga saat ini pada pukul 11:22 pembacaan terkait dengan keterangan saksi dan juga ahli dari jaksa penuntut umum ini masih dibacakan oleh hakim, di mana nantinya setelah ini nantinya akan ada pertimbangan hakim, selanjutnya akan ada vonis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa Subci Asalsani dalam kasus pemerkosaan termasuk juga pencabulan yang ada di dalamnya, yakni pencabulan dan juga pemerkosaan terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang. Dan pada tuntutan jaksa ini adalah 16 tahun penjara, di mana Beki atau terdakwa Beki ini didakwa 3 pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dengan maksimal ancaman pidana 12 tahun. Subsidiar pasal 289 KUHP tentang perbuatan cabul dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun, dan lebih subsidiar pasal 294 KUHP ayat 2 kedua dengan ancaman pidana 7 tahun junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Jika dilihat di sini 3 pasal tersebut yang paling berat adalah pasal 285 terkait dengan pemerkosaan dengan maksimal pidananya adalah 12 tahun penjara. Namun dalam hal ini pihak jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dihukum dengan 16 tahun penjara. Hal ini berdasarkan dari pasal 65 KUHP, di mana di sini disebut dengan konkursus realis. Pasal 65 ini yakni pidana tertinggi ditambah sepertiga dari pidana tertinggi tersebut, di mana 12 tahun ditambah sepertiga dari 12 tahun menjadi 4 tahun sehingga menjadi 16 tahun penjara. Inilah yang menjadi tuntutan dari jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Subci Asalsani, dan hingga saat ini kami masih menunggu berkaitan dengan proses vonis yang nantinya akan dijatuhkan. Apakah Subci Asalsani ini memenuhi unsur-unsur pidana dalam pasal 285 maupun 289 dan juga pasal 294 KUHP. Dan sementara itu memang dalam proses sidang kali ini berjalan lancar karena untuk para keluarga dari terdakwa Subci Asalsani, walaupun banyak yang datang di Pengadilan Negeri Surabaya untuk melakukan doa bersama dan juga sekaligus menyaksikan begitu proses persidangan ini sejauh ini berjalan aman dan juga lancar, dan kami memantau juga tim kami yang berada di luar. Dalam hal ini untuk Pengadilan Negeri Surabaya dari luar sendiri ini juga berjalan aman dan juga lancar, walaupun kami melihat memang ada ratusan orang di sana. Menurut informasi yang kami terima dari surat pengajuan yang dilakukan oleh pendukung Subci Asalsani, mereka mengerahkan sekitar 1.000 pendukung atau juga pengawalan untuk mendengarkan dan juga melakukan doa bersama untuk mengawal kasus Subci Asalsani, dan hingga saat ini mereka masih setia begitu ya untuk melakukan doa bersama yang berada di luar. Dan kami juga sempat melakukan wawancara melalui telepon begitu ya dengan jaksa penuntut umum, bahwa mereka meyakini bahwa Subci Asalsani nantinya akan dihukum seberat-beratnya dikarenakan dalam persidangan yang berlangsung dari bulan Agustus hingga November ini, para jaksa penuntut umum ini meyakini bahwa tidak ada hal yang meringankan terdakwa selama proses persidangan berlangsung, di mana pada proses persidangan JPU atau jaksa penuntut umum ini memanggil
atau dalam persidangan dipanggil sekitar 20 saksi dari jaksa penuntut umum dan 5 dari saksi ahli atau dari ahli begitu ya. Sehingga dari jaksa penuntut umum sekitar 25 orang saksi maupun ahli yang dipanggil untuk menguatkan tuntutan mereka terhadap Subhi Azal Sani. Sumi. Terima kasih Fatma Ayu yang sudah melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Surabaya.